Ukraina dan Amerika dalam proses upaya perjanjian mineral sebagai bagian dari kerjasama lebih lanjut dari kedua negara. Namun perjanjian tersebut juga merupakan upaya dari Ukraina untuk mempertahankan dukungan Amerika terhadap negaranya. Saat ini Ukraina membutuhkan dukungan pertahanan dari Amerika dan NATO untuk membendung invasi Rusia. Melalui perjanjian ini, Ukraina berharap pemerintahan Donald Trump tetap memberikan dukungan bagi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Kamis pekan lalu. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч. І деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Dalam sepekan, Trump dan Zelensky saling adu komentar terkait perundingan perdamaian dengan Rusia. Trump menyebut Zelensky diktator karena tidak melaksanakan pemilu sejak serangan Rusia, sementara Zelensky menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi. Posisi AS terhadap Ukraina beralih cukup signifikan dengan peralihan pemerintahan dari presiden sebelumnya Joe Biden ke Presiden Donald Trump. Selama masa pemerintahan Biden, Ukraina dijanjikan bantuan sedikitnya 70 miliar dolar AS, jumlah terbesar bantuan pertahanan yang pernah diberikan Amerika Serikat. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Namun analis lain melihat Trump terlalu terbuka dalam menyampaikan strategi negosiasi geopolitiknya. The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place, saying no U.S. boots on the ground, no NATO membership. This is all putting the cart before the horse, because we need to get a deal to stop the killing. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Bersama saya, Ferdan Subianto, dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktivitas.